Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Welcome to Ita Citra Oktaria YouTube channel. Di malam ini aku akan membawakan kisah tentang 5 urban legend paling seram yang ada di dunia. Tapi nanti dulu, sebelum kalian melihat video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa update setiap aku upload video terbaru. Oke, urban legend pertama yang akan kita bahas datang dari benua Eropa, yaitu Elizadeh. Mungkin sebagian besar orang sudah pernah mendengar urban legend ini, tapi mungkin sebagian lagi belum pernah mendengarnya. Karena sejujurnya aku juga belum terlalu pernah dengar, jadi kita bahas bareng-bareng ya. Elizadeh adalah nama dari seorang gadis muda cantik yang hidup pada abad pertengahan di benua Eropa. Saking cantiknya paras gadis ini diibaratkan sekuntum mawar. Pada suatu ketika, datanglah seorang pemuda ke kota tempat Elizadeh tinggal. Lalu pada saat bertemu dengan Elizadeh, si pria langsung jatuh cinta karena melihat paras cantik Elizadeh. Ya, kayaknya tuh pria-pria mana sih yang gak tergoda melihat paras cantik seorang wanita. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berkencan selama 3 hari. Di hari pertama, sang pria datang ke rumah Elizadeh. Lalu di hari kedua, sang pria membawakan sekuntum mawar dan meminta Elisa menemuinya di tempat di mana mawar liar tumbuh. Lalu di hari yang ketiga, peristiwa naas terjadi. Ketika Elizadeh menemui pria tersebut di sungai, sang pria menghantamkan batu ke kepala Elisa sehingga darah bercucuran sambil membisikkan sesuatu ke telinganya bahwa semua keindahan harus mati. Wah, kayak merinding banget gak sih? Karena urban legend ini tuh diawali pertama tuh dari kisah cinta, tapi ternyata tuh di hari ketiga sang pria tuh ternyata kayak psikopat banget gak sih guys? Setelah peristiwa itu terjadi, beberapa orang mengklaim melihat Elizadeh sedang berjalan di sungai dengan memegang setangkai mawar dengan darah bercucuran di sisi kepalanya. Oke, kalian masih sanggup untuk mendengarkan yang kedua? Cus, lanjut. Oke, yang kedua ini adalah urban legend yang masih datang dari benua Eropa. Bener gak sih benua Eropa? Kayaknya bener ya. Yaitu dari negara Polandia, yaitu Willa. Willa dikisahkan merupakan roh wanita yang terkadang muncul tanpa memakai busana, atau terkadang dia muncul menggunakan gaun putih berkilau, rok hijau, atau jubah biru. Willa konon apabila sehelai rambutnya dicabut, maka ia akan mati atau kembali ke wujud aslinya. Dan Willa ini diketahui merupakan penguasa angin dan bisa menyebabkan badai kencang guys. Dan ia tinggal di wilayah bukit atau pegunungan. Arigatou gozaimasu. Ya, untuk yang selanjutnya atau yang nomor 3 adalah urban legend yang berasal dari negara Jepang, yaitu Akamanto. Akamanto dikisahkan merupakan seorang roh yang mendiami toilet-toilet yang ada di sekolah di Jepang guys. Jadi Akamanto ini merupakan pria yang mempunyai wajah yang tampan dan selalu dikejar-kejar oleh pengagumnya. Akamanto selalu muncul dengan memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Tanda-tanda kemunculannya adalah dengan munculnya suara misterius yang menanyakan bahwa kalian ingin tisu warna merah atau tisu warna biru. Apabila kalian memilih tisu warna merah, maka kalian akan diiris sehingga menimbulkan warna merah pada pakaian, yaitu yang muncul dari darah. Dan apabila kalian memilih warna biru, maka ia akan mencekik leher korbannya sampai wajahnya membiru. Cara untuk mengakali Akamanto ini, pada saat suara misterius tersebut muncul, maka kalian cukup menjawab bahwa tidak ada tisu. Akhirnya kita sampai pada bagian keempat.
Untuk urban legend di posisi keempat ini yaitu urban legend yang kalian udah banyak banget ketahuin, dan urban legend ini juga udah diangkat dalam kisah sequel film guys. Jadi kalian pasti udah pernah nonton film ini, yaitu berasal dari benua Amerika, yaitu Bloody Mary. Kisah Bloody Mary merupakan tentang kisah roh pendendam guys, dan ada beberapa ritual yang bisa dilakukan untuk memanggil arwah tersebut, yaitu dengan berdiri di depan cermin yang ada di kamar mandi dan memanggilnya sebanyak 3 kali. Maka roh pendendam tersebut akan datang. Untuk kisah tersebut sebetulnya sudah banyak ya guys diketahui oleh masyarakat, tapi memang untuk background ceritanya sendiri ini belum terlalu banyak dijelaskan, tapi intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian pernah menonton filmnya, karena urban legend yang ini tuh sudah ada kayak beberapa dia yang angkat ke kisah film. Kalau kalian pengen tahu kisahnya lebih jelas, kalian bisa nonton filmnya. Dan finally kita sampai pada kisah urban legend yang terakhir atau urban legend kelima paling seram di dunia, yaitu White Death. Urban legend White Death merupakan urban legend yang berasal dari negara Skotlandia. Jadi urban legend ini guys berkisah tentang gadis kecil yang membenci hidupnya, lalu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan tak lama kemudian keluarganya itu akhirnya tahu apa yang dilakukan oleh dia guys. Dan kisah mengerikan ini muncul ketika satu keluarga itu ditemukan meninggal dunia dengan kaki terkoyak. Jadi menurut cerita, White Death ini tuh kayak ada ritualnya gitu guys, sama seperti Bloody Mary. Jadi kalau misalnya kita melakukan tradisi White Death tersebut, maka arwah gadis tersebut akan muncul dan mengetuk pintu dengan keras guys, dan dia akan membunuh korbannya karena dia tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang keberadaannya. Oke, itu dia 5 urban legend yang bisa aku sharing sama kalian, karena sebetulnya tuh kayak banyak banget urban legend yang ada di belahan dunia. Cuman karena aku syutingnya malam-malam, aku akan mulai mengambil tema horor, tapi kayaknya syutingnya siang-siang aja ya guys, biar kayak lebih rame dan kayak lebih aman gak sih? Oke, semoga kalian suka ya di episode yang membahas tentang 5 urban legend terseram yang ada di dunia. Nah, buat kalian-kalian yang penasaran nih kira-kira Ita tuh episode berikutnya akan ngebahas apa ya? Karena itu, makanya jangan lupa untuk subscribe channel aku, lalu klik like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update episode terbaru pada saat aku share di YouTube. Kalau begitu aku Ita pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.